Nah, oke, kelihatan ya, Lek. Nah, oke, Lek, sekarang kita lanjutkan. Ini kurang lebih 1 jam ya, sudah 1 jam. Nah, sekarang kita cek. Cara ngeceknya langkah pertama ya, kita tusuk saja si bagian lemnya ini. Apabila dia nggak luka ataupun dia itu nggak mau tembus ke dalam, berarti tandanya sudah keras dan sudah layak pasang. Oke, sekarang kita tes saja. Oke, di sini lem sudah keras ya, sudah keras, berarti tandanya dia itu sudah bisa dipasang kembali. Nah, Lek, apakah itu tidak rawan, Lek? Nah, ini pasti pertanyaan yang mungkin teman-teman pertanyakan ya. Ini akan 100% aman, Mas. Ini akan 100% aman untuk lubang ini sendiri ya. Karena apa? Ini akan lebih muncratnya ke bagian pen setang sini akan lebih banyak, ataupun dia itu sudah normal kembali. Tetapi di video bagian pen setang ini, Lek Mono sudah ada videonya khusus tentang jalur oli di bagian dalamnya ya. Apabila di bagian dalam sini lubangnya tidak pas, mengakibatkan juga setang ini juga cepat rusak ya. Nah, jadi seperti itu sudah ada videonya khusus ya. Nah, sekarang kita bersihkan sisa-sisa yang di bagian luar, kita kerok saja ataupun bisa kita lakukan pengamplasan. Nah, diamplas juga bisa, Lek ya, diamplas juga bisa, atau dikerok seperti ini juga bisa. Nah, oke. Sekarang langkah selanjutnya kita akan ngecek kembali dari jalurnya ini ya. Nah, sebentar. Kalau masih kurang yakin ini rata apa tidak, kita menggunakan amplas. Ingat, amplasnya ini yang halus, dan yang keduanya jangan ditekan ya, jangan ditekan. Itu selalu Lemono memvideokan di bagian pelamplasan rasio dan noken as, itu sudah Lemono videokan ya. Nggih. Oh, niku dangu mboten nyala toh? Oh. Oke, dan video kita jeda sebentar karena kita akan menghidupkan dari motor smash ya. Kelistrikan hilang. Nah, motornya nggak mau nyala. Nah, sekarang kita lewati dulu videonya. Dan sekarang karena sudah bersih ya, sudah bersih dari buletannya rumah klaker ini yang bagian sini ya. Usahakan ini benar-benar bersih ya. Nah, di amplas kita hanya membuang dari kotorannya saja, jangan sampai terkena dari besinya ini ya, karena awal ukurannya sudah pas. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya kita akan ngetes dari keluaran oli ya. Nah, keluaran oli yang masuk dari sini ya. Nah, ini nanti kalau mau muncrat lewat sini berarti tandanya sudah aman. Oke, nah langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita masukkan dia itu benda cair. Nah, misalnya bensin ya, bensin seperti ini. Nah, oke, nah ini sudah kelihatan rembes ya, sudah kelihatan rembes, mudah-mudahan kelihatan. Nah, supaya teman-teman bisa kelihatan, sekarang kita angkat saja dari askerupnya ya. Kita angkat dari askerupnya dan kita perhatikan di bagian sini ya. Oke, di bagian sini kita perhatikan, mudah-mudahan mau lewat sini ya. Kita tuang bensinnya ya, kita tuang bensinnya. Nah, itu sudah kelihatan ya, dia itu mau rembes ya, mau rembes dari sini. Nah, sekarang tugas kita sekarang tiup ya, ditiup. Nah, ditiup dari lubangnya sini ya. Untuk memastikan apakah dia ini atau si lim-liman ini sudah buntu ya. Nah, sudah menyembur dari sini. Oke. Nah, oke, sudah mau nyembur dari sini.
Nah sekarang kita masukin bensin kembali ya, supaya bener-bener yakin lah ya, supaya bener-bener yakin kalau sudah aman. Nah oke, dan sekarang kita tiup kembali. Kita perhatikan bagian yang atas ini, kita perhatikan. Nah dia sudah mau lewat sini ya, tandanya lem-leman kita aman ya, karena tidak ada rembes sama sekali di bagian sini ya, sudah benar-benar bersih. Oke, berarti tandanya truk ini sudah bisa kita pasang kembali. Oke, nah dikarenakan pemasangan rasio ini cara dan trik-triknya sudah ada di video sebelumnya, jadi kita lanjutkan saja memasang dari askruknya ya. Nah sudah aman. Oke, dan sekarang kita tinggal memberi oli. Nah kita beri oli di bagian sini ya, kita masukkan oli sambil kita putar pelan-pelan ya, sambil kita putar pelan-pelan. Nah oke, sampai dia itu mau lancar. Nah belum lancar. Oke, nah, sudah mau lancar ya, sudah mau lancar. Kita pelumasin oli terus sampai olinya benar-benar melumasi full di bagian ya, di bagian askruknya ini atau pennya. Nah oke. Nah sekarang kita perhatikan. Nah di sini sudah benar-benar basah ya, di sini sudah benar-benar basah oli ya. Nah ini olinya sudah kelihatan ya. Nah di sini juga tidak keluar oli ya. Nah jadi tandanya sudah benar-benar aman. Nah oke. Nah oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang dari crankcase ya. Crankcase sebelah kanan kita pasang ya. Ini sebenarnya semalam itu sudah tak videokan ya, tapi karena berhubung minta ganti askruk lagi ya, jadi kembali lagi ke nol lagi ya. Oke, di bagian bak kanan ya, bagian bak kanan ini kita lepas dari klakernya ini ya, kita lepaskan. Kita lepaskan seperti ini. Nah oke, kalau sudah terlepas baru kita pasang kembali klaker askruk yang baru ya. Ini mereknya NTN yang asli ataupun yang bagus ya, harganya sekitar 120 nyampe 150.000 tergantung kota dan tempatnya. Oke, kalau mau online ya monggo, tetapi hati-hati ya. Hati-hati nanti kalau barang tidak sesuai seperti yang kita pesan. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke pemasangan bagian crankcase. Oke, di bagian sini ada ring 1 mili, jangan lupa. Nah oke, kemudian karena semalam itu sudah tak persiap. Oke ya, ini sebenarnya sebelah kanan ini ada yang longgar ya di bagian askruk. Oke, nah rumah klaker askruknya terjadi longgar. Kemudian kita paske di bagian aslahnya. Nah apabila susah kita ambil dari aslahnya ya, apabila susah dalam memasang ini kita ambil dari aslahnya. Oke, langkah selanjutnya caranya adalah aslah ini ya, kita pasang di bagian sini. Nah kita pasang di bagian sini. Nah kemudian kita masukkan pelan-pelan. Kalau sudah mau masuk kita geser saja seperti ngengkol sepeda motor. Nah maka dia akan berposisi pada tempatnya. Nah tinggal kita memasukkan saja. Oke, sudah mau terpasang. Dan langkah selanjutnya di bagian sini ya, di bagian sini apabila awalnya tidak dikendorin maka usahakan di sini ya, di bagian sini tuh dicongkel. Kita congkel saja seperti ini. Ini sudah banyak sekali di video Lemono di perakitan motor tipe GL ini ya.
Oke. Nah, oke, kalau sudah mau rapat seperti ini ya. Nah, ini tandanya sudah aman, sudah mau gerak bagian sini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita kunci dulu baut yang bagian sini ya, supaya fungsinya nanti saat kita balik, crankcase tidak akan terbuka. Nah, ini sebagai pengunci saja. Nah, udah segini aja cukup ya. Sekarang kita balik dari mesinnya. Nah, kita balik dulu. Oke, dan sekarang kita akan melanjutkan memasang dari baut-bautnya ini ya. Ingat, pemasangan ini usahakan silang ya, karena di bagian kiri kanan tadi tidak terlalu kencang, maka kita baut silang saja. Kita pasang bautnya satu persatu. Ingat, untuk pengencengan dan cara masang bautnya ini supaya packing pada posisinya itu juga sudah ada videonya ya. Kalau mengikuti video Lemono sejak lama itu pasti tahu cara-cara sederhananya ya. Ini mau cara manual pakai T ya, supaya baut tidak dol, itu sudah ada videonya juga. Tetapi kalau menggunakan impact ini harus terbiasa dulu ya, supaya nanti baut tidak dol ya. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan ngecek secara manual kunci 8 ini ya. Ini cara pengencengannya supaya baut tidak gampang dol, sudah banyak sekali di video-video Lemono. Kita kencengke saja manualnya. Nah, oke. Tangan satu sudah cukup supaya baut tidak dol. Oke, dan sekarang kita berdirikan mesin untuk ngecek dari as kruknya ya. Nah, walah nyampului rasio. Ayo. Nah, sebentar. Cara ngetes paling sederhana, dikarenakan kalau dia belok sedikit kan nyangkut, Lek. Nah, itu kan ada sangkutan ya. Ada sangkutan. Nah, untuk ngecek ini nanti nyangkut apa enggak, caranya adalah kita pasang saja pistonnya ini ya. Kita pasang pistonnya, nggak perlu pakai ring dulu, hanya untuk ngetes putaran dari setang itu nanti bokongannya itu nyangkut apa tidak ya. Nah, oke, nanti Lemono juga akan menjelaskan di bagian piston ini sendiri. Kita posisikan yang in bagian yang in, X bagian yang X. Oke, kalau sudah tertancap baru kita pasang bloknya. Kemudian nah, kita pasang. Nah, ini untuk melihat apakah setang itu nyangkut apa tidak ya. Nah, ini ada sangkutan ya. Oke, dan alhasil setangnya nyangkut, ya ampun. Alah, ini mas segini telitinya aja masih kurang loh, le ya. Lemono yang teliti aja masih kelewat loh.
Oke, dan di sini nyangkut, maka kita akan melakukan gerinda manual ya. Kita akan melakukan gerinda manual. Nah, itu yang bagian yang nyangkut. Nah, itu ya. Nah, ini nanti pasti ada bekasnya. Oke. Kita lepaskan dulu. Nyopot meneh. Masang setang. Piye ini PR-nya tukang bubut harusnya ini. Kenapa jadi kita yang dikasih PR toh, Lek? Wajan. Ini kemungkinan besar awalnya rasio 5 ya, Lek. Nah, Lemono juga nggak neliti tadi dari putarannya juga, wajan salah juga Lemono. Oke, sebelum terlanjur maka kita akan menggerinda nih. Oke, sekarang kita lepaskan kembali. Wah, dan motor satu ini pokoknya permasalahannya di askruk, sampai 3 kali ganti askruk. Yang terakhir yang ngajak rewel juga lewes. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi buat teman-teman apabila ingin mengupgrade motor ini, Lemono selalu bilang dan mengingatkan, siapkan dulu bagian askruk. Nah, itu Lek ya, karena ini mau dirakit, sudah dirakit seperti ini, ganti askruk lagi. Mas Jan, ini sebenarnya salah Lemono juga ya, tidak meneliti di bagian putarannya. Nah, karena pada umumnya itu sudah di custom sama yang masang setang ya, Lek. Nah, ini kok nggak di custom, kemungkinan besar ini awalnya adalah persneling 5. Jadi seperti itu. Wes, nggak usah kebanyakan mikir, kita gerinda saja langsung dari askruk ini ya. Kita cari bagian mana yang nabrak tadi. Sebentar, caranya seperti ini ya. Nah, caranya seperti ini, kita puter ya, kita puter si askruk ini, kita puter dengan posisi pen ini di tengah ya, di tengah kerangkas ini ya, di tengah-tengahnya kita puter pelan-pelan. Nah, tadi kan ada yang nyangkut. Oke, kita puter pelan-pelan, tetap posisi pen atas ini di tengah. Nah, itu ada yang nyangkut. Oke, yang nyangkut bagian sini, Lek. Nah, ini bagian sini nyangkut. Sebentar. Nah, ini nyangkut, Lek ya. Di bagian sini nyangkut. Serut. Nah, ini kan posisinya dari asnya ini segini. Nah, nyangkut segini, Lek. Iki nyangkut. Wes. Oke, dan sekarang kita buka saja. Kita akan membabat dari askruk ini ya. Nah, ini kita gerinda. Ini kita gerinda muter seperti ini ya. Kita gerinda muter ya. Karena ini cara manual ya, cara manual, maka kita akan menutup kain di bagian tepi-tepinya supaya gram-gram tidak masuk. Ini butuh telaten untuk melakukan cara manual ini. Oke. Oke, apabila tidak bisa menutup kain, kita bisa menggunakan grease. Grease ini, grease seperti ini, kita taruh di bagian samping-sampingnya sini ya. Di bagian celah piring bambunya sini. Nah, oke. Fungsinya untuk dia itu menghambat supaya gram-gram kecil tidak masuk ke bagian dalamnya ya. Nah, cara manual Lemono seperti ini. Apabila tidak bisa menggunakan kain, nah cara manualnya seperti ini. Oke, kalau sudah di bagian samping-samping sini rata, maka kita akan melanjutkan ke penggerindaan. Nah, tergantung yang digerinda bagian mana. Nah, ini kita akan menghabiskan sisi bagian sini ya. Kita gerinda saja langsung.
Oke, dan sekarang kita ukur ke crankcase-nya kembali apakah masih nabrak. Nah, sekarang kita ukur lagi untuk melihat masih nabrak apa enggak. Oke, di sini bisa kita perhatikan karena di sini sangat mepet sekali ya, sangat mepet sekali di bagian sini ya, bagian sini. Ini apabila klaker askrupnya ini kocak, maka dia itu akan menyentuh. Kalau klaker askrupnya kocak, maka dia itu akan menyentuh. Nah, tuh Le. Nah, saya sebentar, ini sudah aman sepertinya. Oke, kita cek saja. Oke, masih ada sentuhan sedikit ya. Nah, itu ada sentuhan. Saya sebentar. Bagian yang nyentuh yang mana? Kita lihat dulu. Oke, di sini sudah kelihatan bagian daun askruk menyentuh di bagian sini ya. Oke, dan sekarang kita akan menghajar pelan-pelan ya, akan menghajar pelan-pelan dari askruk ini. Sekarang Lek Mono coba dulu.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke pemasangan ke motore ya. Oke, kita lanjutkan ke pemasangan ke motore. Kita beri oli dulu karena habis dicuci. Nah, oke. Kita pelumasi oli dulu. Nah, kalau muternya sudah lancar baru kita pasang. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan membersihkan. Kemungkinan besar di sini ada gram, jadi kita masukin oli saja dari sini. Kenapa harus dari sini? Supaya oli keluar, kotoran keluar dari pen setange ya. Sebentar. Nah, ini sudah mau keluar ya. Sudah mau keluar. Oke, dan apabila seret seperti ini, kita tiup saja menggunakan angin langsung ya. Oke, sudah kelihatan ya, kotoran sudah mau keluar sedikit demi sedikit. Oke, sudah mau lancar. Ini tidak mau lancarnya karena ini nyangkut-nyangkut, setangnya ini nyangkut-nyangkut ya, nyangkut sini, bokongnya nyangkut rasio, jadi seperti itu ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang kalau sudah mau muter lancar, tandanya gram sudah tidak ada ya, karena di sini di bagian pen sini kering ya, terkena bensin tadi ya, terkena bensin ini Lek. Nah, oke. Oke, dan sekarang kita tiup kembali. Kita masukin bensin lagi. Oke, sudah mau lancar muternya, sudah mau lancar. Dan sekarang kita akan melanjutkan memberi oli ya. Kita kasih oli di bagian sini ya, kita kasih oli kembali. Oke, sampai penuh. Nah, kalau sudah penuh baru kita putar-putar. Nah, oke, kita putar-putar. Nah, sudah mau lancar sekali muternya ya, tidak ada kresek-kreseknya sama sekali di bagian pen, berarti tandanya dia itu sudah bersih ya, sudah bersih. Jadi itu cara manualnya. Apabila di sini Lemono berpesan, apabila khawatir, karena ini nanti pasti yang melihat akan berkomentar, itu nanti akhirnya akan tidak balan itu nanti akhirnya pokoknya bermasalah pada askruk. Lemono di sini menjamin tidak ya. Di sini Lemono jamin tidak akan ada masalah ya, karena Lemono sering sekali melakukan ini ya. Melakukan perombakan manual ini sering sekali ya, karena kondisi ya, kondisinya apa yang pertama ini kan belanja sendiri ya, yang keduanya ini sampai 3 askruk ya, ganti 3 askruk 3 kali ya. Ini baru masalah di askruk, belum di pistonnya loh ya. Oke, nah sekarang sudah aman ya sudah aman. Oke, lolos. Dan sekarang kita lanjutkan memasang dari pistonnya kembali. Kita pasang dari pistonnya kembali untuk melihat ya, apakah dia itu masih nyangkut. Ini salahnya Lemono juga nggak teliti ya. Nah, padahal jalur oli semuanya sudah tak teliti. Boleh Bu? Ora. Oke, sekarang kita masukkan dari pen setangnya, pen setang pistonnya kita masukkan seperti ini dan kita putar. Nah, oke, di sini sudah tidak ada sentuhan sama sekali ya. Sudah tidak ada sentuhan sama sekali di bagian askruknya. Nah, untuk lebih memastikan kembali ya, apakah ini benar-benar aman, caranya adalah kita akan merakit dari crankcase sebelah kanan sini ya.
karena supaya as-as ini pada posisinya ataupun pada tempatnya. Oke. Oke, dan sekarang kita akan memasang dari bloknya untuk memutar dari askruknya ini apakah masih ada sangkutan apa tidak ya. Ingat saat memasukkan piston diberi oli dulu ya, tapi tidak usah dipasang ring ya. Karena untuk ngecek dari askruknya. Oke, di sini sudah benar-benar aman dan halus ya, muternya sudah benar-benar aman dan halus. Tidak ada sangkutan sama sekali ya, berarti tandanya sudah aman dan oke. Oke. Tetapi Lemono di sini berpesan apabila ini nanti ada suara kasar, suara kasarnya itu seperti kayak nabrak serak keras seperti itu. Dan kalau kita dengarkan dia itu berposisi di tengah sini, maka itu yang terjadi adalah si daun askruk tadi nempel ataupun bersentuhan dengan rasio ya, yang waktu kita gerinda tadi. Nah, itu biasanya diakibatkan dari klaker ini kocak ya. Nah, tetapi kan ini masih baru, tetapi itu kan tidak tahu ya, tidak tahu kalau mesin ini tidak hidup. Nah, ini harusnya aman, harusnya ini aman, tetapi kembali lagi karena ini belum dipakai, jadi Lemono tidak bisa menentukan. Tetapi kalau misalnya ada suara kasar kemeresak kacak seperti itu, berarti dia itu ada sentuhan dari daun askruke. Oke, tetapi kalau secara ukuran manual Lemono aman, tetapi klaker ini kan masih baru. Oke, sekarang kita lanjutkan saja.
Sekarang kita cabut kembali, kita lepas dari pistonnya. Oke, dan sekarang ini harusnya sudah aman ya, karena posisi dia itu pennya miring ke sini, dia itu tidak nabrak lagi ya. Miring ke sini tidak nabrak lagi. Tandanya apabila ada klaker askruknya ini ada goyangnya harusnya aman ya, Lek. Tetapi kita tidak tahu, Lek, kalau tidak dipakai. Tetapi untuk kemiringan sekian, nah ini kan miring banget. Nah tadi kan ada sangkutan. Sekarang sudah aman, tidak ada sangkutan sama sekali. Oke, nah oke, dan sekarang kita akan melanjutkan ke bagian ini ya, ke bagian blok kopi. Oke, dan sekarang kita akan menginjak ke bagian blok kopi.